Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran kali ini. Walaupun kita belum bisa melakukan tatap muka secara langsung, tetapi Bapak harap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang hikmah berzakat ya. Langsung saja kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Ya, pertama-tama marilah kita simak gambar berikut ini. Ya, permasalahan yang dihadapi oleh berbagai negara kurang lebih sama, baik itu di Eropa, di negara Jepang, di negara Afrika, atau bahkan di negara kita di Indonesia. Ya, yaitu adalah permasalahan tentang kemiskinan. Ya. Jadi permasalahan kemiskinan ini tidak hanya dihadapi oleh negara Indonesia saja, melainkan banyak negara-negara di dunia ini juga mengalami permasalahan yang sama, yaitu permasalahan kemiskinan. Ya, untuk mengatasi permasalahan itu perlu yang namanya tolong menolong. Salah satunya adalah dalam bentuk zakat ini. Ya, kita bayangkan saja jika ada banyak orang itu yang memiliki harta yang lebih dari 100 atau 200 juta dan dia harus membayar zakat. Kita bayangkan ya berapa uang yang bisa dihasilkan dari zakat ini tadi, dan berapa orang yang bisa terbantu karena adanya zakat ini. Ya, ini tentu sangat membantu sekali. Karena zakat itu merupakan sebuah solusi. Nah, apabila orang ini semakin banyak orang yang mau membayar zakat, maka akan semakin banyak orang-orang miskin yang akan terbantu di berbagai negara manapun. Dan semakin banyak orang miskin yang akan terbantu, maka ya pastinya akan semakin berkurang orang-orang miskin ini, dan permasalahan ini semakin lama akan semakin teratasi. Jadi zakat, ya sekali lagi, zakat ini juga merupakan solusi bagi permasalahan yang ada di dunia ini, terutama permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan. Ya memang tidak semua orang itu tidak ada manusia yang ingin terlahir sebagai orang miskin. Semua juga ingin terlahir sebagai orang yang mampu. Tetapi ini adalah bentuk ujian dari Allah, baik untuk orang yang mampu maupun untuk orang yang miskin itu sendiri, adalah sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya, siapa sajakah orang-orang yang berhak menerima zakat? Ya, bahwasanya tidak semua orang ini bisa menerima zakat ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang berhak atau bisa menerima zakat ya. Siapakah orang-orang itu? Ya, ini ada di Al-Quran ya. Orang yang memberi zakat itu disebutnya muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat itu disebutnya mustahik. Di dalam Al-Quran ini menurut Quran surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan ya, orang-orang yang termasuk ke dalam mustahik, yaitu yang pertama adalah orang fakir. Fakir ini adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, karena tidak memiliki pekerjaan, ya maka pasti kehidupannya akan sangat jauh di bawah
kata cukup. Ini namanya adalah fakir. Yang kedua adalah miskin, ya. Miskin ini orang yang bekerja tetapi hasil dari pekerjaannya itu tidak mencukupi untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Ini namanya adalah miskin. Jadi kalau orang nyebut fakir miskin itu sebenarnya dua golongan yang berbeda, di mana fakir itu lebih menderita daripada miskin. Miskin ini masih bekerja tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan. Sedangkan fakir ini ya mungkin orang yang sudah tidak mampu lagi bekerja karena mungkin sudah tua atau mungkin sudah banyak penyakit dan sebagainya, ya. Banyak faktor yang menyebabkan orang itu tidak bisa bekerja lagi. Itu namanya fakir. Berikutnya adalah amil, ya. Amil ini adalah pengurus zakat. Jadi kalau di bulan Ramadan itu kita ke masjid, itu ada orang yang jadi penyalur zakat di masjid-masjid, itu namanya adalah amil. Ini juga adalah golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam, atau bisa juga orang yang tertarik untuk masuk Islam. Nah, kenapa ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berhak menerima zakat? Karena orang yang baru masuk Islam itu dianggap imannya itu belum terlalu kuat. Makanya ketika diberi zakat itu tujuannya agar dia dibahagiakan. Nah, kalau dia dibahagiakan dengan zakat, ini akan semakin mantap imannya untuk masuk Islam. Makanya golongan mu'alaf ini juga termasuk golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, ya. Yang kelima, ghorim. Ghorim itu adalah orang yang terjerat hutang, ya. Bukan orang yang banyak hutang. Banyak hutang dengan terjerat hutang itu berbeda. Namanya terjerat hutang itu mau hutangnya cuma sedikit, katakanlah cuma 1 juta 2 juta, tapi dia tidak mampu membayar karena hasil pekerjaannya itu tidak mencukupi untuk membayar hutangnya tadi. Ini udah termasuk ghorim, ya. Tetapi orang yang mungkin hutangnya sampai 1 miliar 2 miliar, tapi bagi dia tidak merasa kesulitan untuk membayarnya karena dia merupakan pemilik perusahaan yang gajinya itu sangat banyak. Nah, ini tidak termasuk ghorim, ya. Jadi ghorim itu artinya bukan orang yang banyak hutang, tetapi adalah orang yang terjerat hutang atau orang yang tidak mampu membayar hutangnya. Hutangnya banyak tetapi tidak mampu. Kalau banyak tapi mampu bukan ghorim, ya. Berikutnya ada rikob. Rikob ini adalah budak atau hamba sahaya. Saat ini golongan rikob ini tidak ada, ya. Rikob atau budak ini ada pada zamannya Nabi Muhammad, itu masih ada. Dan Nabi Muhammad itu, Islam itu yang mengajarkan tidak langsung melarang perbudakan saat itu, enggak. Tetapi perintahnya adalah memerdekakan budak, ya. Jadi tidak melarang perbudakan saat itu, tetapi perintahnya adalah memerdekakan budak. Memerdekakan budak itu ya budaknya dibeli kemudian dibebaskan. Jadi budak itu manusia yang bisa diperjualbelikan saat itu, ya. Jadi ada orang punya budak kemudian dibeli di pasar gitu, kemudian dimerdekakan. Kamu saya merdekakan, kamu bebas bekerja, bebas jadi orang pada normalnya. Karena semakin lama semakin banyak budak yang dimerdekakan, lama kelamaan budaknya habis. Nah, ini makanya Islam tidak melarang saat itu, ya, tetapi ada perintah untuk memerdekakan. Untuk saat ini ada peraturan internasional di negara manapun, ya, yaitu larangan human trafficking. Human trafficking adalah perdagangan manusia. Perdagangan manusia sudah dilarang saat ini. Makanya zaman sekarang rikob atau budak atau hamba sahaya ini sudah tidak ada lagi.
Yang ketujuh adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang di dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Ini zaman dulu banget kayaknya ya. Kalau zaman sekarang kayaknya juga jarang sekali ditemui orang yang melakukan perjalanan jauh sampai kehabisan bekal ya. Karena dulu konsepnya orang kalau mau bepergian dari satu kota ke kota lain itu naik onta, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Kadang bekalnya habis. Nah, ini bisa menerima zakat. Kalau sekarang katakanlah mau mudik, di jalan juga rest area banyak makanan, jadi jarang sekali orang sampai kehabisan kehabisan uang ya. Ya tapi wallahu alam, kalau memang ada orang yang seperti itu, dia melakukan perjalanan jauh kehabisan bekal, bisa jadi dia termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, terakhir adalah fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, orang yang berjuang di jalan Allah ini adalah pada negara-negara yang mungkin sedang mengalami yang namanya peperangan ya. Jadi yang namanya perang, orang yang sedang berperang itu ia akan meninggalkan pekerjaannya, bener ya. Orang yang berperang itu pasti meninggalkan pekerjaan, meninggalkan harta bendanya. Maka dari itu dia adalah orang yang berhak menerima zakat ya. Nah, bagi negara kita yang aman ya, Indonesia, tidak ada perang, jadi mungkin golongan ini juga tidak ada di Indonesia ya. Nah, kalau diartikan TNI, Polri itu mungkin juga tidak masuk karena sedang tidak berperang juga ya. Ya, itu tadi adalah golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, terakhir, kelak di yaumul hisab itu akan ditanyakan tentang harta kita selama di dunia ini. Mungkin ada yang bertanya, enakan ya jadi orang kaya di dunia ya, enakan jadi orang kaya, apa-apa yang mau itu akan terpenuhi itu di dunia. Tetapi di akhirat justru orang yang kaya itu adalah yang lebih susah hidupnya daripada orang yang miskin. Ya, karena yang miskin itu dihisapnya itu sebentar. Karena yang dihisap itu kan salah satunya adalah, yang ditanyakan adalah harta yang kita punya selama di dunia ini untuk apa. Kalau hartanya banyak kan hisapnya lama. Nah, nyoba miskin hartanya cuma sedikit, dihisap sedikit, habis itu ditanyakan hartanya untuk apa saja, hartanya cuma sedikit, pada nggak punya, maka hisapnya cepat dan kemungkinan berhasilnya tinggi, mudah ya. Jadi miskin itu mudah, sedangkan yang kaya itu ntar ditanyakan ini harta untuk apa, yang itu untuk apa, yang ini untuk apa, mau beli mobil untuk apa, beli motor untuk apa. Ini bisa lama sekali hisapnya ya. Maka di akhirat nanti yang susah itu adalah orang kaya, yang miskin itu senang sana ya, hisapnya cepat. Nah, ini makanya salah satu bentuk keadilan dari Allah ya. Allah itu adil kepada hambanya. Mungkin sekarang yang miskin merasa Allah nggak adil, aku miskin itu orang kaya di dunia, ntar di akhirat gantian merasakan ya. Jadi ini adalah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya kita jangan berdoa agar dijadikan orang miskin, jangan. Karena justru ya orang yang dicintai oleh Allah itu ya orang yang kaya tetapi mau membayar zakat, mau menunaikan kewajibannya, mau bersedekah ya. Ini orang yang lebih diutamakan oleh Allah ya. Nah, itu tadi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk diri kita. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.